Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghaffaril mukawwirul laili 'alan nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah, nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah amma ba'd. Kama qala Allah ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah. Wa kama qala nabiyyuna Muhammad ibn Abdillah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis sadaqallahul azim. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu semua sehat? Suara saya jelas? Baik, ibu-ibu majelis taklim Al-Jannah yang saya sayangi karena Allah. Al-Jannah itu artinya surga. Semoga ibu semua kita bisa masuk surga. Amin. Atau mau pengajian Ahlul Jannah juga bisa, tapi terpletok-pletok pula nanti kan lidah kita kan. Jadi ya sudah Al-Jannah saja. Baik, selanjutnya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Shalawat salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, karena ini adalah baru pertama kali kita belajar ya untuk pengajian ini yang akan didesain nanti, desainnya 1 kali 1 bulan, dan ini adalah pengajian pertama. Maka di pertemuan pertama ini seperti biasa, untuk lebih biar nanti pengajiannya itu berkesinambungan, maka hari ini insya Allah kita akan membahas tentang bab keutamaan dan kewajiban menuntut ilmu agama, ya kan? Nah, kalau untuk kurban seperti tadi kita nyatakan, ibu-ibu sudah paham semua. Jadi karena bulan depan kita nggak ketemu loh, sebelum kurban kita nggak ketemu loh. Ya, sebelum kurban kita nggak ketemu, saya anggap ibu-ibu sudah paham untuk bab kurban. Coba saya tanya dulu, boleh nggak kita berkurban atas nama orang meninggal? Boleh nggak? Boleh, tapi lebih baik atas nama kita. Ya, karena kalau kita berkurban, kita bisa doakan pahalanya untuk orang yang tidak berkurban, termasuk orang yang meninggal. Boleh nggak bernazar kurban? Saya bernazar ingin berkurban. Boleh, tapi dagingnya nggak boleh dimakan. Boleh, tapi dagingnya tidak bisa kita makan. Oke, kita anggap sudah paham saja karena tadi ibu udah menyatakan sudah pernah dibahas. Jadi kita bahas yang lain aja, setuju ya? Biar lebih bermanfaat, oke? Hari ini kita akan bahas tentang keutamaan menuntut ilmu Allah. Karena kita baru pertama kali untuk belajar, kita anggap baru pertama untuk dalam tahun ini. Karena kajiannya udah banyak liburnya ya. Kita mulai ibu-ibu ya. Jadi begini, ilmu itu ada 2 bu. Yang pertama ada namanya ilmu dunia. Menuntut ilmu dunia. Menuntut ilmu dunia ini contohnya adalah misalnya nih. Oke, suara saya jelas? Jadi ilmu itu ada 2. Yang pertama ada ilmu dunia, yang kedua adalah ilmu akhirat. Ilmu dunia apa contohnya? Contoh daripada ilmu dunia adalah belajar ilmu kedokteran, belajar ilmu kebidanan, ya belajar ilmu kesehatan, atau kita menuntut ilmu dunia misalnya menjadi arsitek, atau misalnya kita menjadi
menjadi guru, menjadi dosen, itu adalah ilmu dunia. Dan menuntut ilmu dunia ini hukumnya adalah fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Fardu yang kalau seandainya yang tidak wajib bagi semua orang. Jadi yang wajib menuntut ilmu agama itu ilmu dunia itu hanya hukumnya fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Fardu yang kalau ada orang yang sudah melakukan maka kita tidak kena dosa lagi. Nggak semua orang harus jadi dokter. Hanya ada 1-2 orang daerah kita yang jadi dokter, yang lain bebas dosa. Misalnya nih, tidak perlu semua orang jadi bidan. Ada 1-2 orang yang jadi bidan, maka yang lain tidak lagi kena dosa. Karena menuntut ilmu agama hukumnya adalah menuntut ilmu dunia hukumnya adalah fardu kifayah. Memandikan jenazah apa hukumnya? Fardu kifayah. Tidak perlu satu RT mandikan jenazah ya. Hanya cukup 6 orang yang mandikan jenazah, maka yang lain bebas dosa. Ya ndak usah satu RT mengamuk lu jenazah tuh kok. Mengaku ya kan? Cukup 6 orang, 5 orang yang memandikan jenazah, maka status hukumnya adalah fardu kifayah. Sekarang kalau diundang orang datang ke pesta wajib datang nggak? Diundang orang datang ke pesta wajib datang nggak? Kalau nggak datang? Fardu kifayah. Datang ke pesta status hukumnya adalah fardu kifayah. Artinya fardu kifayah itu tidak semua orang wajib melakukan. Selagi pesta itu jalan tanpa kehadiran kita, maka kita tetap tidak berdosa. Karena hukumnya fardu kifayah. Nah, itu beda statusnya dengan menuntut ilmu agama. Dalam dalil dikatakan, utlubil ilm faridatun ala kulli muslimina wal muslimat. Menuntut ilmu agama hukumnya wajib atas kaum muslimin dan muslimat. Menuntut ilmu agama itu status hukumnya sampai ke tahap fardu ain. Apa hukumnya? Fardu ain. Apa itu fardu ain? Fardu yang tidak bisa diwakilkan. Contoh, sholat. Sholat hukumnya apa? Fardu ain. Wajib apa? Wajib ain. Gak bisa diwakilkan, bang. Abang aja lah sholat zuhurnya 8 rakaat bang. Aku titip 4 rakaat, wakilkan aku bang. Bisa gak? Nggak bisa, bang. Kan kita puasa nih bang Ramadan. Abang puasanya 60 hari aja sebagai cinta abang kepada aku bang. Gantikan puasa Ramadanku bang. Bisa nggak? Nggak bisa. Maka menuntut ilmu agama ini hukumnya juga fardu ain. So, siapa yang tidak menuntut ilmu agama, siapapun dia, mau dia dokter, mau dia presiden, mau dia ustadz, mau dia saya, mau dia ibu-ibu, ibu rumah tangga, pembantu rumah tangga, tetap hukum menuntut ilmu agama itu fardu ain. Kalau dia tidak mau menuntutnya, maka dia berdosa. Makanya ada yang ngomong gini, nggak usah nuntut ilmu agama. Kenapa? Nanti kalau nggak teramalkan kita berdosa. Pernah dengar kayak gitu ya? Nah, nggak usahlah nuntut ilmu agama. Nanti kalau tidak diamalkan, kita akan berdosa. Lebih baik kita nggak tahu daripada tahu nanti kita nggak amalkan maka kita akan berdosa. Saya sampaikan, nggak mau mencari tahu lebih besar dosanya dibanding tahu tapi belum mengamalkan. Saya ulang ya, tidak mau mencari tahu, meninggalkan kewajiban menuntut ilmu agama lebih besar dosanya dibanding tahu tapi belum sempurna dalam mengamalkannya. Lejaleh itu mak. Jadi nggak boleh ngomong-ngomong nggak usah le pengajian jauh saja janela tuh banyak tahu banyak dosa. Nggak usah le pengajian, banyak kita tahu banyak dosa. Kalau kita tahu nggak kita amalkan, jangan. Karena tidak mencari tahu lebih berat dosanya dibanding tahu tapi belum maksimal dalam mengamalkannya. Clear sampai sini? Jadi menuntut ilmu agama hukumnya apa? Fardu ain. Fardu ain itu fardu yang tidak bisa diwakilkan. Kalau menuntut ilmu dunia, fardu kifayah. Fardu kifayah bisa diwakilkan. Clear sampai sini? Oke, kita sebelum kepada niat, saya sampaikan dulu 5 hukum Islam. Kita harus duduk dulu 5 hukum Islam ini, supaya nanti kalau pengajian kita berbenturan dengan sesuatu, kita bisa ambil keputusan pengajian atau tidak. Clear sampai sini? Coba diingat-ingat lagi. Hukum Islam itu ada 5. Yang pertama, wajib. Apa itu wajib? Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Yang kedua, haram. Dikerjakan berdosa, ditinggalkan berpahala.
Jadi setiap ibu meninggalkan dosa, ibu dapat pahala. Ibu mau gosip, udah terbuka, tenganga mulut, hendak jadilah takut dosa, dapat pahala. Ibu mau nyuri uang suami, nengok mukanya, garang kali pun abang nih, takut aku, dapat pahala, nggak jadi. Ibu mau keluar rumah, buka aurat, nggak jadi, dapat pahala. Ibu mau gosipin orang, nggak jadi, dapat pahala. Jadi setiap meninggalkan keharaman, maka kita dapat pahala. Dah, pahala itu. Kemudian yang ketiga adalah makruh. Makruh dikerjakan boleh, tapi Allah tidak suka. Ditinggalkan lebih baik. Yang keempat adalah sunnah. Sunnah itu apa? Dikerjakan boleh, ditinggalkan dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan rugi kita, Bu. Yang sunnah jangan ditinggalkan. Kalau ditinggalkan yang sunnah kita rugi. Contoh puasa yaumul bid sunnah, bagaikan puasa 1 tahun lamanya, rugi kita. Contoh sholat sunat qobliyah, itu pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya, qobliyah subuh. Rugi kalau kita nggak dapat, ya kan? Misalnya puasa Arafah, diampunkan dosa kita yang lalu, rugi kalau kita nggak kerjakan. Jadi sunnah itu dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan rugi kita. Yang keempat adalah ada yang namanya mubah. Apa itu mubah? Dikerjakan boleh, ditinggalkan boleh. Dikerjakan tak dapat pahala, ditinggalkan tak dapat pahala. Apa itu mubah? Masih ingat contohnya? Nonton, boleh, kurangi, ganti dengan baca Quran. Nganga-nganga, boleh, ganti dengan zikir. Manuang-manuang, boleh, ganti dengan baca Quran. Baring-baring, ngalai-ngalai, boleh, ganti dengan ke masjid. Kayak gitu. Jadi jangan pagi ke mall, siang nganga-nganga, sore ngantuk-ngantuk, malam ngopi, besok ke mall lagi, siang ngantuk-ngantuk, malam ngopi lagi, matinya pas ngopi nanti. Ya kan? Jadi yang mubah itu dikurangi. Boleh nggak saya ngopi-ngopi, nongki-nongki, bahasa anak muda? Boleh, tapi sisa waktu, jangan terlalu sering. Nanti ujung-ujungnya kalau kita terlalu sering, matinya di situ, takut kita. Telah berpulang ke rahmatullah salah satu jemaah al-jannah dalam keadaan nganga-nganga. Ustazah Nela. Repot urusan. Ya. Jadi yang mubah itu dikurangi lah. Ya, diganti dengan yang sunnah. Kurangi nonton, ganti dengan baca Quran. Kurangi ngobrol, bergibah, ganti dengan yang sunnah. Karena orang beriman itu dia melakukan yang wajib, menghindarkan yang haram, meninggalkan yang makruh, memperbanyak yang sunnah, dan mengurangi yang mubah. Saya ada juga mengerjakan mubah, tapi dalam 24 jam hanya sepersekian waktu saja. Selebihnya yang wajib dengan yang sunnah. Makanya ada yang nanya, kok nggak istirahat? Istirahat, Zah. Istirahat itu pada wilayah mubah saja. Jadi dia cuma seperlunya saja. Kalau lalu dari jam sabale sampai jam 4 itu nggak istirahat namanya itu doh. Nganga namanya itu. Kalau tidur jam 11 sampai jam 4 itu nggak istirahat namanya. Itu berarti dia terbiasa melakukan yang mubah. Jadi yang mubah itu hanya pada wilayah kecil aja. Dikerjakan berdosakah? Tidak. Ditinggalkan berdosakah? Tidak. Mubah itu dikerjakan boleh, ditinggalkan boleh. Clear sampai sini? Oke, tadi balik lagi kepada yang tadi. Ya. Hukum menuntut ilmu agama hukumnya apa? Fardu ain. Karena dia fardu ain, maka dia tidak boleh, karena dia fardu ain, maka dia tidak boleh dikalahkan dengan yang mubah. Contoh misalnya, ibu mau ke pengajian Al-Jannah nih. Hari Selasa ketiga jam 10 nih. 10.30, salah ketiga ya. Ibu udah bunyikan mobil, starter, ngeng. Datang kawan. Woi besti, apa tuh? Udah lama gak ketemu nih. Aku ulang tahun ya. Terus kenapa? Ke mall yuk. Ngapa tuh? Aku mau pengajian. Aku ulang tahun lah. Sinilah aku traktir. Kemana? Ke Cabai Merah. Bisa lagi deh. Terus ibu bilang apa? Oke. Nggak bisa doh, aku ada pengajian nih Aku ada pengajian nih, pengajian Al-Jannah nih, Selasa ketiga. Aku lagi ulang tahun ya, aku traktir nih sama teman kita ini, ada ini loh, seru loh. Habis itu karaoke kita.
Nde, nantilah dulu. Aku mau kajiannya. Ustazah Nela, ustazahnya ha. Nde, Ustazah Nela tuh saya serak di TikTok tuh nyo. Ustazah Nela tuh banyak di YouTube tuh. Kan bulan depan ada lagi. Sementara ulang tahunku cuma hari ini aja. Siang aja nanti. Siang suamiku di rumah. Nggak bisa doh. Sekarang aja lah. Ujungnya, ayolah. Pergi. Coba saya tanya. Pengajian hukumnya apa tadi? Fardu ain. Sementara ke mall status hukumnya apa? Mubah. Jangan membatalkan yang wajib dengan yang mubah. Tidak boleh. Ya, tapi itu mubah. Kecuali ibu nggak datang, ibu bisa pergi ke pengajian lain. Ustazah, ibu ada ustadznya sedang ceramah, macam pun bukan saya ustadznya, terserah. Ibu misalnya ada ustadz yang ceramah, lalu ibu zikir atau ibu baca Quran di belakang di masjid, boleh nggak? Baca Quran itu sunnah, Bu. Sementara menuntut ilmu ustadz hukumnya wajib. Ada kan orang yang berzikir saat ustadznya ceramah? Ustadznya ceramahnya berputar-putar lo zikir. Sedangkan nggak pakai zikir aja nggak menangkap isi ceramah ustadz. Apalagi tambah pula dengan berzikir. Jangan khawatir, majelis ilmu ini pahalanya sangat besar. Tidak perlu dibenturkan dengan yang lain. Jadi nggak perlu sambil dengar ceramah, sambil kita usahakan baca Quran. Nggak paham kita nanti ceramah ustadznya. Pahala menuntut ilmu itu besar. Ini luar biasa. Nanti saya sampaikan manfaatnya. Clear sampai sini? Ustazah, terus kayak mana kami boleh nggak datang pengajian? Apa alasan kami untuk nggak datang pengajian? Boleh nggak datang? Kalau dia berbenturan dengan yang wajib. Contoh, ibu mau pergi pengajian, tahu-tahu suaminya sakit. Rawat suami dulu, tidak datang pengajian itu boleh, karena sama-sama wajib. Atau, ibu mau pergi pengajian, pas melangkah keluar rumah, datang tamu. Assalamualaikum, deh lah datang lo tamu. Maka terima tamu itu wajib. Kalau dia orangnya baik-baik, layani dia, utamakan tamu, nanti pengajiannya, gak apa-apa. Atau layani dia dulu, baru kemudian ibu melakukan hal lainnya. Bahkan boleh menunda sholat, ada tamu. Udah ngambil wudhu, ada tamu. Assalamualaikum. Tamu dulu, buatkan dia teh dulu, kopi dulu, baru kita sholat. Gak apa-apa. Atau anaknya sakit, bisa tidak datang. Tapi kalau gak datang pengajian karena kita capek, karena kita sekedar yang namanya, karena kita sekedar males, atau karena ada yang ngajak, itu jangan. Dulu kan yang wajib karena dia fardu ain. Paham sampai sini? Baik. Nah, karena dia fardu ain, maka tadi hukum pengajian. Yang kedua, ternyata dia tidak bisa dibantah, digantikan dengan yang mubah. Dan kemudian yang ketiga, kalau dia fardu ain, biasanya berat mengerjakannya. Karena ada kewajiban atas kita menuntut ilmu agama. Karena dia berat melaksanakannya, maka biar dia menjadi lebih mudah, maka harus ada satu cara biar dia mudah. Apa caranya? Luruskan niat, datang dalam majelis taklim. Selagi niatnya belum lurus, maka kita akan berat datang ke tempat itu. Nah, ibu nanti coba boleh ibu tanya ke teman-teman ibu yang suka pengajian di masjid. Yang ibu-ibu udah 50, 60 ke atas. Coba tanya sama dia, ibu, kenapa ibu rajin datang ke masjid? Biasanya dia akan jawab gini, awak kau lah tua-tua sah. Daripada awak manong-manong saya di rumah, anjak ke musajid lah kata dia. Kita ni udah tua, daripada kita menung-menung aja di rumah, bagus kita ke masjid lagi. Kalau itu alasan dia pengajian, nanti pas ada cucu di rumah, pas lagi masak lontong dia nggak datang tuh. Kenapa? Karena dia nggak suntuk. Karena pengajiannya cuma ngilangin suntuk saja. Kenapa ibu nggak datang pengajian? Iya, kita nih udah sendiri, anak cucu udah besar. Nanti kalau cucunya ke rumah, dia nggak datang tuh pengajian. Kenapa nggak datang? Ada cucu. Nah, ini repot. Niatnya nggak betul. Kita datang pengajian buat apa? Lebih parah lagi kalau ada arisan di situ. Al-Jannah ada arisan nggak? Nggak apa-apa sih kalau mau ada arisan. Tapi kalau nggak datang, beda waktu. Ya beda waktu. Nah, seandainya nih ada arisan pula, kenapa tak datang pengajian? Arisan ala tekocok lah. Kalau arisan ada tekocok dia nggak datang lagi. Yang repotnya lagi, kenapa nggak datang pengajian? Nggak enak sama ketua, makanya saya datang. Segan saya, ketuanya bestie saya.
Pergi ke ketua keluar kota, kosong pengajiannya. Nah, nggak lurus dia. Atau lebih susah lagi adalah, kenapa datang pengajian? Karena ustadznya mantap. Itu susah, Bu. Ganti ustadznya, kosong pengajiannya. Nanti aku tanya sendiri. Apa ada pertanyaan? Apa? Ada di pengajian sebelah. Kadang-kadang kalau ustadznya kita nggak respect gitu Pak, nggak mau datang. Apa? Ustadz nggak respect sama kita? Enggak, saya yang nggak serak sama ustadznya gitu. Karena dia poligami. Astagfirullahaladzim, ustadznya poligami. Ustadznya berustazah gitu. Saya nggak datang gitu. Oke. Saya nggak masuk ilmunya. Oke. Repot, Ustadz. Soalnya kita lagi banyak poligami nih Ustadz muda di tempat kita. Ada beberapa. Iya, saya nggak datang gitu ke mereka. Gimana bagusnya putra? Oke. Oke. Saya menjawab berdasarkan yang saya tahu ya. Nah, maksudnya yang saya tahu, yang insya Allah saya yakin ini sesuai dengan syariat. Pilihan ibu mau datang atau enggak nanti pilihan ibu ya. Artinya tidak ada hanya sekedar saran dari saya. Jadi begini. Unzur maqala wala tanzur man qala. Ini kalau kita ingin menuntut ilmu Allah, usahakan jangan lihat orangnya, tapi lihat apa yang dia sampaikan. Ketika ada ustadz itu poligami, maka terlepas daripada poligaminya sesuai syariat atau tidak. Seandainya poligaminya sesuai syariat, maka secara pribadi dia aman. Seandainya poligaminya tidak sesuai syariat, maka dia tentu berdosa dong. Nah, kita sebagai murid atau sebagai jamaah harusnya seperti apa? Maka kita jangan menutup mata kita dari ilmu dia yang lain. Katakan dia berdosa. Kalau poligami masih boleh lah ya kan. Katakan na'udzubillah dia bukan poligami Bu. Na'udzubillah dia melakukan dosa ya Bu. Ya kan, dia melakukan dosa. Maka saya tetap mengarahkan jamaah saya untuk mendengarkan ilmu yang lainnya. Karena pada dasarnya dia orang yang berilmu. Gitu ya. Tapi ketika kemudian dia salah, tetap dengarkan dia. Supaya apa? Supaya kita masih berisi ilmunya. Ali bin Abi Thalib itu bahkan belajar dengan orang Yahudi. Kurang dosa apa? Para sahabat itu belajar dengan orang-orang anak kecil. Dengan orang-orang yang salah. Bahkan dengan orang Yahudi kalau ada hikmah mereka mau belajar. Nah jadi kalau seandainya kita ada ngelihat ustadz itu poligami. Ketika ada ilmunya yang lain yang bisa kita manfaatkan, ambil. Itunya ya kita tidak suka, itu pilihan kita. Tapi jangan diceritakan ke orang. Kalau diceritakan ke orang kita jadi ghibah. Anggu ya. Udah cerita ya. Udah cerita ya. Nah, besti-besti ya. Jadi seperti itu. Jadi gini. Karena saya ada ketemu sama seorang teman. Tapi teman saya rata-rata usianya 40-an, 50-an gitu. Setiap saya duduk sama dia. Dia selalu bercerita tentang ustadz. Aku gak mau lagi dengerin ustadz ini Nel. Ternyata dia poligami, satu. Yang kedua, aku gak mau lagi denger ustadz ini Nel. Kenapa? Ketika makan sama saya, mubazir itu betul. Diambilnya ini dicomot dia makan gak habis. Diambilnya ini dicomot gak makan habis. Gak habis. Jadi dia ngeliat tuh akhlak ustadz itu. Nah kemudian dia ada lagi cerita. Aku pernah ngundang ustadz ini Nel. Ustazah katanya gitu ya. Karena dia maunya makanannya di tempat yang mahal kayak gitu ya. Sangat tidak sederhana. Nah akhirnya setelah beberapa minggu saya akhirnya ngomong. Kalau semua kekurangan ustadz kamu bahas. Dan kamu tidak mau mendengarkan ustadz yang sejatinya ada ilmunya. Mau sampai kapan dapat ilmunya? Paham gak maksudnya ini? Jadi urusan ilmunya dia, itu urusan sikapnya dia, itu dia tetap berdosa. Karena kabura maqtan indallahi an taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Allah itu marah dengan orang yang menuntut tapi tidak mengamalkan. Maka kalau ceritanya ke saya selalu akan menyampaikan tidak boleh bersikap demikian. Ketika ada orang yang salah, maka kita jangan ambil salahnya. Kalau ada hikmah dari dalam dirinya, kita tetap ambil. Oke, kita tetap ambil. Itu saran saya, izin mohon maaf ya Bu ya. Nah, jadi kalau ada kebaikan dalam dirinya, kita ambil hukumnya. Nah, ada guru-guru kita yang ilmunya banyak, tapi karena dia poligami, masyarakat kita nggak siap, ilmunya jadi terbenam. Yang rugi siapa? Kita loh. Padahal urusannya dia nggak ada urusan sama kita. Yang rugi dia, yang rugi kita. Paham nggak maksudnya ini? Contoh, saya dalam hidup saya, banyak teman-teman saya itu yang nggak seperti saya Bu. Dia tidak bisa lakukan apa yang saya lakukan. Kalau saya lagi futur tahu?
futur, kalau saya lagi tidak bersemangat, itu saya cerita ke teman, ke circle saya, yang saya anggap bagus orangnya. Deh, aku lagi nggak semangat nih. Biasanya dia suntik saya. Masa nggak semangat? Orang aja bisa, masa kamu nggak bisa? Bisa itu, kerjakanlah, kamu pasti bisa. Dalam hati saya nggak ada ngomong, kamu aja nggak bisa. Seolah menyemangatin orang. Tidak. Bagi saya, walaupun kamu nggak bisa apa-apa, semangatmu saya perlu. Saya tetap mengerjakan. Walaupun dia pun nggak mampu mengerjakan itu. Tapi kan orang banyak ngomongnya doang kan. Tapi saya suka begitukan. Walaupun dia tidak mengerjakan apa yang saya kerjakan. Seperti itu kalau kita mau jadi orang yang beruntung. Makanya unzur maqala wala tanzur man qala. Ya lihat apa yang dia ceritakan, bukan lihat siapa orangnya. Karena sejatinya nggak ada manusia yang sempurna. Poligami aja seandainya benar dia nggak salah, kita nggak mau dengerin dia. Apalagi kita dengar ada ustadz yang maksiat, mungkin kacau nanti kita. Paham ya? Itu saran saya. Nggak bisa sekarang, besok, nggak bisa besok, kapan-kapan. Nggak suka ya? Di poligami tahu? Iya, masih muda-muda memang banyak di tempat kita. Bukan satu orang itu, banyak. Ya, tapi istrinya rata-rata mengizinkan itu. Istrinya yang melamarkan. Ibu mau melamarkan? Usia masih seusia saya loh. Hah? Nggak ada wajah-wajah poligami sih kan? Makanya ibu pilih apa tuh? Iya benar juga ya bu ya. Khadijah istri pertama ya, tapi kayu ya. Masya Allah. Enggak. Makanya ibu nggak mau namanya Hafsah. Saya. Oke, Masya Allah. Ya kayak gitu ya. Nah itu contoh. Itu tadi yang mau ditanyakan ya. Oke. Orang itu nyindir-nyindir. Iya benar ya. Jadi tidak wajib ibu mendengarkan dia, tapi mengharamkan diri untuk tidak datang ke tempatnya mungkin perlu dikoreksi sedikit. Tapi kita boleh ibu nggak datang ke sana, boleh tempat ke lain. Yang penting kan ibu pengajian. Nah, yang penting kan ibu pengajian ya kan. Oke. Nah gitu. Tapi dalam keseharian saya lebih pengen ibu-ibu semua unzur maqala wala tanzur man qala. Ya lihat apa yang mereka bicarakan, jangan lihat siapa yang berbicara. Bukan dengan ustadz, dengan teman-teman juga gitu. Misalnya kita futur dulu waktu masih muda, aku nggak semangat, terus teman saya ngomong, banyak loh orang pengen seperti kamu, masa kamu nggak semangat? Saya kerja, saya semangat, saya nggak, saya mikirin dia. Kalau dia aja nggak bisa ngapa-ngapain, enggak. Coba kalau seandainya saya punya sikap melihat orangnya, kamu bisa ngomong aja. Ketika kita sedih, apa yang ibu lakukan ketika ada teman ibu ngomong sabar? Sabar ya, sabar ya. Kalau dalam hati ibu, engkau aja nggak bisa sabar. Engkau aja nggak ngerti perasaanku. Sabar itu nggak mudah besti, maka ibu nggak dapat apa-apa. Tapi ketika teman ibu bilang sabar ya, ibu masukkan ke akal pikiran tanpa harus melihat orangnya, ibu aman. Saya sering memotivasi orang yang malas. Apa kata dia? Emangnya kamu nggak pernah malas, Nel? Kata dia. Kan dia menolak. Iya kan? Kalau saya bilang nggak pernah malas, ya nggak mungkin. Walaupun saya malas, tetap saya kerjakan. Berarti dia menolak. Orang itu nggak bisa dikasih masukan. Oke, gitu ya, ibu-ibu ya. Sampai mana tadi? Luruskan ya. Ustadznya. Kalau ustadznya mantap, datang. Kalau nggak ngerti, nggak usah datang. Atau ada lagi yang datang ke pengajian. Apa tujuan datang ke pengajian? Pengajian itu untuk mencari ilmu. Nah itu bahaya juga bu. Nanti pas nggak dapat ilmunya, nggak ngerti ceramah ustadznya, kita nggak mau datang bu. Kenapa ibu nggak datang pengajian? Udah 2 tahun mengaji, tak paham-paham loh. Masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Nggak datang ibu jadi. Lain ujung, lain pangkal, lain tengah. Nggak paham ceramah ustadznya, nggak datang ibu jadinya. Jadi gimana harusnya kita untuk menuntut ilmu Allah? Apa niat kita untuk hadir? Satu aja. Hanya satu, nggak boleh yang lain. Yaitu kita menuntut ilmu Allah karena Allah. Karena kita tahu itu perintah Allah bu. Lah kalau kita tahu itu perintah Allah, apa yang kita lakukan? Ya Allah, sebenarnya aku lagi malas datang ya Allah. Karena ada promo diskon di Body Shop ya, maksimal cuma sampai jam 12 kayak gitu kan. Ya Allah, saya nggak mau datang sebenarnya. Kalau nggak karena engkau, aku nggak akan datang ya Allah. Karena engkaulah maka aku datang. Kayak gitu.
Jadi capek pun kita datang. Karena kita karena Allah. Sama kayak saya dakwah udah 21 tahun. Kurang capek apa coba saya tanya. Saya dakwah udah 21 tahun. Kurang capek apa saya? Setiap hari gak pernah libur. Libur cuma Idul Fitri saja. Hari Minggu saya tetap kajian. Udah berusaha pengen hari Minggu gak kajian, hari Minggu gak tega saya dengan jemaah. Tolonglah ustazah. Tolonglah ustazah. Saya udah diminta tolong tuh sedih saya. Akhirnya saya tidak pernah libur coba. Hanya lebaran saya libur dengan Idul Adha. Itu pun Idul Adha pernah ada jemaah yang tetap mau kajian sorenya. Dipotongnya kerbau, sorenya kajian dia. Aha, gitu. Asap kabut di Pekanbaru 2005. Setiap hari saya kajian. Covid hanya 1 bulan saya nggak kajian. Selebihnya kajian. Diam-diam. Karena jemaahnya tetap mau belajar. Diam-diam. Ada yang sandalnya dimasukin masjid. Ini jujur aja nih. Udah bu nggak usah kajian. Kajian lah ustazah. Kita matikan lampu. Ini jujur-jujur aja nih. Ya kan? Nah, matikan lampu. Sandal masukkan ke masjid. Kajian. Saking semangatnya jemaah itu kajian. Kurang capek apa saya ceramah? Capek. Cuma apakah dengan saya capek kemudian saya bilang nggak usahlah pengajian. Saya sering ngomong dalam hati, ya Allah, karena kalau nggak karena engkau udah berhenti saya nih kajian. Karena engkau lah saya masih dakwah. Karena dakwahnya karena Allah. Saya bisa pastikan. Dulu saya punya dakwah teman-teman yang masih dulu waktu masih 10 tahun yang lalu. Saya tanya, kamu kenapa dakwah tujuannya? Apa kata dia? Pakai bahasa Minang dia ngomong gini. Nggak tentu yang di kekerajuan leu saja. Tahu artinya? Saya ini dakwah karena nggak ada lagi yang mau saya kerjain. Cuman ini saya bisanya. Saya ngomong, kalau niatnya nggak lurus, tengok 20 tahun lagi belum tentu masih tetap dakwah. Ternyata betul, udah nggak dakwah sekarang. Kenapa? Udah ada walet, ya kan? Udah ada walet mau dikerjain, udah ada kebun sawit yang harus dilihat. Nah nggak dakwah lagi. Ya nggak dakwah lagi, karena udah ada yang dikerjain. Karena niatnya dakwah mengisi waktu. Bukan dia tahu itu kewajiban. Sama dengan ibu-ibu, kenapa nggak datang pengajian? Itulah ada cucu di rumah. Nggak kuat, mau dia ustadz, mau dia jemaah, nggak kuat kalau niatnya nggak karena Allah. Nah gitu. Coba, kurang capek apa saya ceramah 21 tahun. Tidak ada libur bu. Buat setting pengen libur. Coba dulu. Ya ibaratnya masukan dari beberapa teman. Adalah istirahat sehari 2 hari. Adalah, jadilah. Mana ada orang nggak libur. PNS aja nggak libur gitu-gitu ya. Nah, nggak bisa. Nah tapi karena niatnya karena Allah. Ya Allah saya capek. Tapi walaupun saya capek. Nggak apa-apa. Capek di dunia, istirahatnya di akhirat. Itulah kata mak saya. Gitu kan. Tapi walaupun saya capek, tidak begitu terasa karena benar-benar menyukai apa yang saya kerjakan sekarang. Nah ini yang saya maksud bahwa lillahi ta'ala. Clear sampai sini? Oke ustazah. Kami udah tahu nih hukumnya fardu ain ustazah. Lalu kemudian apa selanjutnya? Apa manfaat kalau kami datang dalam majelis ilmu? Kita bahas paling lama 10 menit ke depan. Ya. Kita nggak usah panjang-panjang daripada lupa kaji itu. Dah. Apa keutamaan hadir dalam majelis ilmu? Ada dalil man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Apa dalilnya? Dalilnya adalah siapa yang memudahkan langkah kakinya menuju majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan langkah kakinya menuju surga. Jadi kalau ibu happy datang dalam majelis taklim, healing, suka, nyaman, senang, silaturahmi sama teman-teman, mendengarkan ilmu walaupun kakinya kepocongan, ya kan? Walaupun kakinya kesemutan, Allah mudahkan langkah menuju surga. Dan masuk surga itu susah, akan banyak prosesnya. Pertama, harus rasakan sakitnya sakaratul maut, sakitnya mati. Makanya selalu berdoa, Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Yang kedua, harus rasakan sakitnya azab kubur. Makanya kita berdoa, a'udzubika min azabil kubur. Yang ketiga, harus kita itu kadang-kadang masuk neraka dulu baru masuk surga, betul ya? Maka kita berdoa, Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, jauhkan aku dari api neraka. Lalu kemudian baru kita berdoa, Allahumma as'alukal jannah. Saya pengen berharap surga. 4 doa itu sambil santai dihafal. Nanti dibaca di sujud terakhir ketika mau habis sholat. Clear ya? Itu
takut mati, gampang sakaratul maut, lepas siksa kubur, lepas dari neraka, dan mengharapkan surga. Orang yang rajin datang pengajian, maka dimudahkan langkah kakinya menuju surga. Clear? Yang kedua, orang yang datang pengajian, maka insya Allah dia akan dikelilingi malaikat Allah, dan malaikat akan senantiasa mendoakan dia. Apa doanya? Ada 3. Allahumma arhamhum, ya Allah cintailah mereka ya Allah. Orang kalau udah dicintai oleh Allah, Allah nggak akan pengen dia kenapa-napa. Yang kedua, Allahumma gfir lahum, ya Allah, saya cepat betul? Enggak ya? Ya Allah ampunilah dosa mereka ya Allah. Yang ketiga, Allahumma tub alaihim, ya Allah terimalah taubat mereka kalau mereka bertaubat. Tuh, Masya Allah. Ya, jadi itu doanya. Apa? Yang pertama apa tadi? Ya Allah cintailah mereka. Ya Allah ampunilah dosa mereka. Betul ya? Yang ketiga, ya Allah terimalah taubat mereka kalau mereka bertaubat. Nah ini doa malaikat kepada kita. Walaupun di rumah Ahlul Bait nih, di rumah Karega ini ada malaikat. Dan satu malaikat ada 7.000 sayap. 7.000 sayap itu akan mendoakan orang-orang yang hadir dalam majelis ilmu. Termasuk kita semua. Amin. Oke, clear sampai sini? Yang ketiga adalah sedikit lagi. Orang yang hadir dalam majelis ilmu, maka insya Allah dia akan diijabah segala doa-doanya. Makanya kalau ada masih anak yang maksiat, kalau ada masih rumah tangga yang berantakan, kalau ada masih punya hutang riba, kalau kita masih ada punya keluarga yang tak soleh, rumah tangga yang masih berantakan, doalah dalam majelis ilmu. Karena dalam majelis ilmu, doa-doa kita diijabah. Banyak berdoa. Makanya ibu kan udah bawa buku nih, sebagian nih. Ibu juga tuliskan doa-doanya. Ibu mau doa apa, ibu tulis, sekali-kali ibu bisa baca doanya. Ingat, yang merubah takdir bukan usaha. Yang merubah takdir doa. Usaha atau doa duluan? Doa dulu baru usaha, Bu. Doa tughayyiru takdir. Doa dulu baru usaha. Apa itu doa? Doa itu misi, visi. Kita pengen apa dulu, baru kita usaha menyesuaikan dengan doa kita. Kita pengennya apa dulu, baru kita doa. Kalau orang non-muslim, dia usaha dulu, baru doa. Kita doa dulu, jelas dulu lu pengen apa nih. Baru kemudian kita berusaha sesuai dengan doa kita. Dan sebagai penutup yang terakhir adalah kalau kita hadir dalam majelis ilmu, maka insya Allah saat ibu-ibu tadi mungkin sampai bersalaman, maka berguguranlah dosa-dosa di antara kita. Dan dalam majelis ilmu ada silaturahmi. Kalau kita bersilaturahmi, insya Allah akan dipanjangkan usia kita. Makanya pelan-pelan nanti kita belajar ke depan doa agar dipanjangkan usia. Ya, yang penting kita belajar pelan-pelan. Jadi ketika kita datang dalam majelis ilmu, ini kan silaturahmi toh. Dengan silaturahmi akan dipanjangkan usia kita dan digugurkan dosa-dosa kita orang yang bersalaman karena Allah. Jadi kalau mau gosipin orang di pengajian aja lah. Nanti kan salaman lagi. Enggak ya. Jangan gibahin orang-orang di luar. Susah nyari dia minta maafnya. Gitulah. Ya, semoga kita menjadi orang yang ahlu syurga. Amin Allahumma amin. Saran saya, pengajian ini dirutinkan di bulan-bulan berikutnya. Entah siapapun ustadznya, siapapun ustazahnya, bebas. Yang penting ibu komitmen untuk datang, paham gak paham ceramah ustadznya, anggu-anggu aja lah. Iya kan? Nah, jangan-jangan pas anggu itu turun hidayah, kan kita gak tahu kan? Nah, paham gak paham datang aja. Saya sering bilang sama jemaah, kalau kayak saya nggak mau datang pengajian, saya masih bisa kuliah lagi. Mau saya ngambil S1 lagi, S2 lagi, S3 lagi nggak masalah. Otak masih nangkap, badan masih oke, pinggang masih oke, duduk dalam kelas ngerjakan makalah masih bisa. Kalau kayak ibu-ibu nih nggak datang pengajian, kemana ibu mau belajar? Kuliah ibu. Tak kaji bangku tuh mah mangah gue ya kan. Jadi hadirlah ke pengajian-pengajian supaya kita lebih mudah insyaallah. Demikian dari saya, semoga tetap semangat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Terima kasih kepada Ustazah. Semoga apa yang Kiri ya. bisa dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oh iya, boleh kan? Apa yang bertanya? Boleh? Masih ada waktu.
Ada bunda-bunda yang mau bertanya? Dua pertanyaan aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini perjumpaan kedua saya bersama Ustazah. Yang pertama itu di Wareh Kopi, acara asik. Kalau Ustazah masih ingat ya. Juga yang ngundang waktu itu. Oh iya kah? Sudah lama ya? Beberapa bulan yang lalu. Oh. Jadi Ustazah kalau Ustazah mengatakan menuntut ilmu, datang ke pengajian itu adalah fardu ain, mengisi kegiatan kami sebagai ibu rumah tangga yang insya Allah nanti diberikan ganjaran pahala sama Allah. Kalau Ustazah boleh saran, gimana dengan kegalauan saya pribadi untuk mencari rezeki, membantu suami di sela-sela waktu kosong itu gimana saja? Apakah lebih bagus saya bekerja mencari rezeki atau saya memang hadir selalu di pengajian-pengajian? Baik, Ustazah, pengajian itu kan tadi kata Ustazah fardu ain. Tapi saya juga ada keinginan untuk bekerja, mencari rezeki, membantu keuangan keluarga seperti seperti Fatimah. Jadi sebelum saya jelaskan, istri itu punya karakter. Ada yang istrinya lebih kaya dibanding suaminya. Itu berarti ala-ala Khadijah. Iya dong. Tapi walaupun Khadijah itu kaya, Rasulullah nggak pernah minta uang kepada Khadijah. Kecuali dikasih atau dia pinjam dan beliau ganti. Dan Rasulullah tetap menafkahi walaupun Khadijah kaya. Yang kedua ada ala-ala Sayyidatina Aisyah. Aisyah itu mantap. Makan uang suami aja dia. Ya kan, pembantunya saja banyak, tidak bekerja. Ya, jadi kalau ada ibu suka dibilangin sama teman, kau nggak ngapa-ngapain, makan uang suami aja engkau. Nggak apa-apa, yang penting suamiku nggak suami orang, kan aku Aisyah, kayak gitulah. Kemudian yang ketiga, ada gaya Fatimah radhiyallahu anha. Itu Fatimah anak baginda Nabi yang didapatkan dari Khadijah. Seumur hidup membantu keuangan Ali bin Abi Thalib. Dengan anaknya 4 mencari gandum, menumbuk gandum, jual gandum. Bisa masuk surga juga nggak? Semuanya bisa masuk surga. Jadi apapun gaya kita memilih sebagai istri, semuanya bisa masuk surga. Jadi ibu yang bekerja, pertama variabelnya adalah pastikan suami mengizinkan. Yang kedua, tidak perlu dibenturkan antara pengajian dengan bekerja. Karena pengajian tidak tiap hari nggak masalah, Bu. Ibu pengajian cukup sekali seminggu aja, atau seminggu 2 kali aja, dengan waktu yang jam 10 sampai jam 12 aja, selebihnya ibu bisa bekerja. Kalau ibu karyawan, dari pagi sampai sore, sorenya ibu datang ke pengajian masjid. Kalau ibu pengen jualan online, lebih gampang lagi, tinggal ibu menjadi anggota di salah satu pengajian. Gak mesti tiap hari dari pagi sampai sore. Kan hidup ini balance, ya kan? Nah jadi tidak ada larangan ibu bekerja. Jadi ibu kalau mau pengajian, sekali seminggu cukup. Kalau mau lebih cepat pintarnya, 3 kali seminggu. Tapi waktunya kan gak berjam-jam. Waktunya cuma 1 jam. Ya tinggal kita kalau ada apa-apa kita kerja kita pulang. Kayak gitu. Nah jadi tidak harus setiap hari. Kalau suaminya dukung ibu bekerja, support, ibu kerja saja. Tidak ada masalah apapun. Kalau ibu buka kedai, misalnya dari pagi sampai sore, sorenya ibu pengajian. Atau habis maghrib, atau habis subuh. Di tempat-tempat kita. Jadi izin kita semua tidak perlu membenturkan antara dunia dan akhirat. Karena wabtaghi fima atakallahu darul akhirah walatan sanasibaka minad dunya. Cari kehidupan akhirat, tapi nggak boleh cari rezeki di dunia itu lupa, nggak boleh. Kita cari kehidupan akhirat, walatan sanasibaka minad dunya, jangan lupa kehidupan dunia kita. Mesti bekerja, kalau bisa kita rajin. Kalau bisa bekerjalah kita seperti orang menganggap kita banyak hutang. Itu orang yang gigih, yang kuat. Rajin mereka. Ya, jadi kita kejar dua-duanya. Dunia dapat, akhirat dapat. Nah nanti kalau kerjain dunia harus profesional. Sesuai dengan kondisi di dunia. Contoh, banyak sekarang ibu-ibu yang jualan saat pengajian. Oke, gak masalah. Tapi teman-temannya jangan suka nawar lah. Kan harga teman. Justru teman jangan kita tawar. Yang jualan dengan teman harus untung. Ya, ada teman saya, dia suka ikut pengajian. Dia bawa gamis, dia bawa jilbab. Boleh Nel, saya support. Jualan lah, gak apa-apa.
Tapi nih kawan nggak pandai, orangnya nggak enakan. Yang nanti kredit dia kasih entah kapan-kapan bayarnya. Nah ya kan? Yang nanti harga kawan, ujung-ujungnya dia nggak ngambil untung, nggak diambilnya untung. Lah ngapain jualan? Rasulullah itu jualan tapi ngambil untung. Jualan jangan rugi. Kalau rugi pelanggaran syariat. Paham ya? Jualan itu mesti untung karena dia maisha. Nggak bisa harga kawan misalnya. Nah, jadi jangan baperan. Ya kan banyak teman-teman saya yang nggak jadi jualan cuma sebulan 2 bulan aja dong. Tutup, ngapa? Nggak enak aku. Dia orang susah, aku kasih aja ujung-ujungnya. Kasih itu sedekah, babnya jangan masukkan ke bab kerja. Itu profesional dalam syariat Islam. Kalau mau hadiah, di tempat yang lain kita kasih hadiah. Tapi yang jualan dia tetap mesti beli macam jualan ibu kayak gitu. Nah jadi jangan dibenturkan, semuanya bisa. Ngaji sekali seminggu cukup bu. Tahu kalau mau lebih, maaf ya kalau kita belum mengerti apa-apa, pengen lebih cerdas 3 kali cukup. Setiap hari juga lelah, ujung-ujungnya nanti nggak istiqomah. Sip ya? Oke. Udah ya? Demikianlah acara kita pada siang hari ini. Pengajian kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan doa ala hazihin niyah al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibah sailin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qablal maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, najatan minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam, fahina rabbana bis salam wa dakhalnal jannata darus salam, tabarakta rabbana wa ta'alaita ya hazal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma in kana rizquna fis sama fa anzilhu wa in kana rizquna fil ardi fa akhrijhu wa in kana rizquna ba'idan fa qaribhu wa in kana rizquna haraman fa tahhiruhu wa in kana qalilan fa kaththirhu ya rabbal alamin. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rabbana hab lana minas salihin, rabbana hab lana minas salihin, Allahumma rabbana hab lana minas salihin. Allahumma inna na'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Innalladzi farada 'alaika